Shalom, halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Luar biasa, yes. Nah, kebaktian kita pada minggu ini adalah kebaktian terakhir online, yeay. Karena minggu depan kita akan bertemu di gereja sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Kami guru-guru sangat rindu dengan adik-adik yang ada di rumah. Jangan lupa datang, bawa Alkitab, kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan ada dua kakak sekolah minggu yang baru di Gereja Bukit Palma Sanggulan Tabanan. Yang pertama ada Kak Tesya dan yang kedua ada Kak Arthur. Ya, jadi untuk selanjutnya silahkan kalian bertegur sapa dengan kakak-kakak yang ada sekarang ya, Kakak Tesya dan Kakak Arthur. Oke, kita akan ibadah. Ayo semua berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Happy Yaya dan dengar Dia Panggil Nama Saya. Happy Yaya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan di siang hari ini. Walaupun masih secara online, kami anak-anak sekolah minggu Gereja Bukit Palma boleh beribadah. Inilah kami ya Tuhan yang rindu, ingin memuji dan muliakan nama-Mu. Berkati anak-anak yang di rumah yang melakukan ibadah pada hari ini sebagai tanda syukur bahwa Engkau telah menyertai kehidupan mereka. Berkati kami ya Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir, boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, ampun salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat dulu satu pujian, Big or Small. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi
kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan Alkitabnya sudah siap ya. Ayo siapkan Alkitab. Sebelum kita membaca firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu. Ayo lipat tangan. Bapak di surga, Bapak yang baik, Engkau sangat baik untuk kami, sehingga kami Tuhan, anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang ikut campur dalam kami dalam ibadah di pagi hari ini. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa mengerti, memahami firman-Mu dan kami bisa melakukan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di rumah kami masing-masing beribadah. Ampuni Tuhan segala dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Alkitabnya sudah siap ya. Kita akan membaca firman Tuhan di Lukas 19 ayat 1 sampai 5 ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 5. Udah siap adik-adik? Udah ya. Oke, sama-sama kita membaca ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 5. Judulnya adalah Sakeus. Ya. Ayo sama-sama membaca. 1 2 3 go. 1 ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, 1, 2, 3, go. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, sudah biasa ya, sudah sering mendengarkan Sakeus. Sakeus itu adalah orang yang pendek, kecil, pendek. Nah, seperti Ibu Santi ya. Ini judulnya Sakeus, tapi Ibu Santi membuat materinya adalah bertobat ya. Jadi Sakeus bertobat ya. Sakeus ini Sakeus bertobat. Apa sih bertobat anak-anak? Apa sih bertobat adik-adik? Bertobat adalah meninggalkan hidup lama dan memasuki hidup baru. Jadi meninggalkan hidup lama dan memasuki hidup baru. Artinya hidup lama dia, artinya adik-adik, bahwa dia sering melakukan kejahatan, selalu melakukan dosa di hidup lamanya. Nah, dia sekarang mau menjadi hidup baru. Jadi tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal jelek atau hal-hal yang merugikan orang lain. Jadi tidak mau lagi dia, sehingga dia mau bertobat. Nah, kita lihat di
ayat 3 ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Maksudnya orang apakah Yesus itu artinya adik-adik seperti apakah Tuhan Yesus itu. Memang ya hal adik-adik Zakheus itu tahu bahwa Yesus itu jadi hanya imannya itu hanya iman tahu saya Yesus itu, tahu saya, sehingga dia hanya tahu aja. Jadi iman kepercayaan dia adalah hanya tahu aja. Tapi saat ini waktu dia sebelum bertobat dia melakukan tahu Tuhan Yesus, tahu aja Tuhan Yesus itu seperti ini. Tapi sekarang dia mau bertobat ya. Bertobat yaitu di ayat 3 ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi dia tahunnya tadi hanya tahu aja, tapi sekarang dia mau mengenal adik-adik ya. Arti di orang apakah Yesus itu. Jadi penekanannya adik-adik bahwa seperti apakah Tuhan. Jadi dia mau lihat, dia mau mengenal. Jadi jangan hanya ingin tahu aja, jangan hanya tahu aja Zakheus ya. Jadi sekarang dia mau mengenal. Jadi arti orang apakah Yesus itu artinya adik-adik di situ adalah dalam arti seperti apa. Jadi mau dia mengenal Yesus. Tapi pada saat itu orang banyak. Jadi dia nggak bisa melihat, mau mengenal Yesus seperti apa. Akhirnya dia apa tuh coba? Udah tahu ya. Ayo adik-adik, waktu dia mau lihat Tuhan Yesus, Zakheus mau apa? Ayo supaya jelas ya, kita baca di ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. No, larilah dia yang banyak, lalu memanjat pohon ara. Nah, dia ingin mengenal Yesus seperti apakah Yesus itu. Akhirnya dia lari dia sehingga dia memanjat pohon ara. Nah, Tuhan Yesus tahu ya, memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi dia sampai memanjat pohon ara loh adik-adik. Coba adik-adik mau melihat Yesus seperti apa? Pada zaman itu Zakheus harus memanjat pohon. Pada saat itu, padahal sebelumnya sebelum dia mau bertobat, waktu dia hidup lama, Tuhan Yesus dia nggak harus memanjat pohon. Tuhan Yesus sudah datang sama dia, sudah datang di pintu rumahnya, tapi dia tidak mau. Tuhan Yesus sudah, ayo Zakheus, udah ketuk pintunya. Tapi dia tidak mau. Sedangkan waktu dia juga lagi makan, Tuhan Yesus juga datang. Ayo kamu berdoa Zakheus. Tapi dia tidak mau. Enggak. Jadi dia tidak mau. Sedangkan pada mau bertobat dia ingin mencari Yesus. Padahal Yesus sudah ada. Makanya Yesus lagi berjalan, dia enggak lihat. Ayo Zakheus turunlah. Tuhan Yesus tahu bahwa Zakheus itu lari. Jadi Tuhan Yesus tahu segalanya. Ya. Ayo adik-adik, dia mau. Sehingga turunlah Zakheus, aku akan. Nah, coba lagi di ayat berapa ini? Di ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, Zakheus sekarang mau menerima Yesus. Mau menerima Yesus sehingga dia dalam pertobatannya sampai dia naik ke atas pohon. Tuhan Yesus sungguh baik ya. Ayo turunlah Zakheus. Jadi cepat dia mengampuni karena Zakheus ingin mengenal Yesus. Mau melakukan seperti apa yang dikehendaki Yesus. Tidak mau lagi dia berbohong. Nah, tidak mau dia malak-malasan. Tidak mau dia. Zakheus itu adalah pemungut cukai, tahu ya? Pemungut cukai itu adalah kalau zaman sekarang ini pemungut pajak. Jadi kerja di pajak ya. Kalau kalian dulu tahu ya, yang dulu yang korupsi pajak itu siapa ya?
yang lupa Ibu Santi ya, pokoknya pengurus pajak, dia korupsi dia ya. Tapi setelah dia bertobat, dia berjanji, ya Tuhan Yesus, aku akan mengembalikan uang yang saya ambil dari orang-orang 4 kali lipat, dan setengah hartaku akan saya bagikan kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak punya. Setelah bertobat dia melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, bukan hal yang baik di mata dia. Nah, adik-adik, coba kalian mau Zakheus yang lama atau Zakheus yang baru? Oke. Mau tetap bertobat katanya, tapi tidak tobat-tobatan gitu ya. Terserah ya adik-adik ya, hari ini tentang pertobatan. Bertobat Zakheus menjadikan hidup yang baru. Nah, anak-anak, adik-adik yang di rumah, mana yang kalian pilih? Zakheus yang lama atau Zakheus yang baru? Oke? Jadi selalulah mencari Tuhan. Selalulah bukan mencari Tuhan ya. Tuhan mencari kita, bukan kamu mencari Tuhan. Jadi waktu Tuhan datang kepadamu melalui ibadah, melalui baca firman Tuhan, jangan menolak ya. Karena Zakheus dulu selalu menolak, dia tidak mau. Akhirnya dia sampai memanjat pohon. Kita enggak seperti itu ya. Ibu Santi percaya anak-anak, adik-adik yang di Bukit Palma tidak seperti itu ya. Oke, selalulah dekat sama Tuhan, jangan sombong, tetaplah baca Alkitab, enggak usah harus satu dari Kejadian sampai Wahyu ya, dikit-dikit aja. Rajinlah di rumah, rajinlah di sekolah, rajinlah beribadah. Tetaplah senantiasa dekat sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik, untuk ayat hafalan yaitu Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Kelas kecil, kelas tanggung, dan kelas para remaja. Untuk di kelas playgroup, tadi kan itu Zakheus manjat pohon. Jadi gambar pohon ya. Gambar pohon, nanti kalau bisa dibantu sama kakak atau orang tua atau nenek, boleh dibawa dikasih di pohonnya itu ada buah, ditulis namanya, tulis nama bapak, nama nenek, nama ibu ya. Oke, diwarnai, baru difoto, dikirim ke kelas ke guru kelasnya ya. Oke, adik-adik, sampai di situ dulu firman Tuhan kita. Firman Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah dekat sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ayo adik-adik, yuk berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan sungguh baik kepada kami bahwa Tuhan memperdengarkan tentang pertobatan. Tuhan Yesus yang baik, ajarlah kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Jadikanlah kami senantiasa jadi milik-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu Jemaat Bukit Palma ini senantiasa Engkau urapi. Engkau senantiasa menyertai mereka Tuhan. Sehingga anak-anak kami ini senantiasa dalam genggaman-Mu. Inilah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dan selamat hari Minggu.